Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pertemuan kali ini, masuk ke materi perbandingan. Pelajaran matematika kelas 7 MTS atau SMP. Sebelumnya, materi perbandingan ini sudah kalian dapat ketika kalian duduk di SD. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai apa sih arti perbandingan atau rasio? Dan yang kedua, kita akan membahas menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Pengertian perbandingan. Perbandingan adalah membandingkan suatu bilangan dengan bilangan yang lain dengan ketentuan satuan yang dibandingkan kasus itu sejenis. Nah, di sini perbandingan A dan B biasanya ditulis dalam bentuk A,2B atau A per B. Dengan A dan B anggota bilangan asli. Dan B sebagai penyebut dia tidak boleh sama dengan 0. A dan B disebut faktor-faktor perbandingan. Jadi kalau kita lihat perbandingan itu ditulis seperti bilangan pecahan, ya. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kita akan belajar mengenai perbandingan atau rasio. Dari gambar di samping diketahui bahwa perbandingan banyak anak laki-laki dengan perempuan adalah 4:5. Coba kalian hitung. Perbandingan anak laki-lakinya ada berapa? Ada 4. Dan perbandingan anak perempuan ada 5. Jadi kita tulis 4,25 atau 4/5. Nah, itu bentuk perbandingan. Selanjutnya kalau ditanya, perbandingan banyak anak perempuan dengan anak laki-laki adalah, nah sekarang dibalik. Yang pertama yang ditanya perbandingan anak perempuan dengan anak laki-laki. Anak perempuan berapa perbandingannya? Banyaknya ada berapa? Ada 5. Berarti 5 berbanding 4. 5,24 atau 5/4. Inilah contoh penulisan perbandingan. Selanjutnya kita akan menentukan perbandingan dan pecahan. Contoh yang pertama, sederhanakan perbandingan berikut. 6/9. Nah, di sini kita lihat 6 dan 9 memiliki FVB yang sama, yaitu berapa? Bilangannya sama-sama kita sederhanakan dengan mencari FVB-nya, yaitu FVB-nya adalah 3. Berarti 6 dibagi 3 dan 9 dibagi 3. Maka kita dapat 6 dibagi 3, 2, 9 dibagi 3, 3. Hasilnya 2/3 atau ditulis 2/3 gitu ya. Selanjutnya contoh kedua, 21/3 berbanding 3. Kira-kira hasilnya berapa ya? Nah, di sini kita lihat bentuknya apakah sudah sama? Belum ya. Di sini 21/3 bentuk pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Masih ingat kalian seperti apa bentuknya? Kalau mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini 3 kita kalikan dengan 2. Ya. 3 kali 2 dapat 6. 6 terus kita tambah dengan 1. 6 tambah 1 dapat 7. Berarti hasilnya nanti kita peroleh 7/3. 7/3 berbanding dengan 3/1. Nah, di sini kalian perhatikan, kalau dia 3 itu kan bilangan asli,
Di sini dia tidak bukan termasuk pecahan, tapi lanjut menentukan perbandingan dengan satuan yang sama. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Terdapat 2 buah karung beras. Karung beras A beratnya 20 kg dan karung beras B beratnya 10 kg. Berapakah perbandingan berat beras A dan berat beras B? Nah, kita perhatikan dulu. Yang pertama kita lihat beras berat A berbanding beras berat B. Berat beras A itu 20 kg. Berarti berbanding dengan berat beras B berapa? 10 kg. Nah, sekarang perhatikan. Apakah sudah sama satuannya? Sudah sama satuannya? Sudah ya? Mereka sama-sama satuannya kilogram. Nah, selanjutnya contoh kedua. Menentukan perbandingan dengan satuan yang sama, contoh yang kedua. Aditya dan Rizky adalah teman sekelas. Rumah Aditya berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Rizky berjarak 1,5 kilometer dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Aditya terhadap jarak rumah Rizky dari sekolah? Oke, kita jawab. Jarak rumah Aditya kita bandingkan nih dengan jarak rumah Rizky dari sekolah. Rumah Adit berapa jaraknya? 500 meter. Sedangkan jarak rumah Rizky dari sekolah berapa? 1,5 kilometer. Sekarang perhatikan. Di sini satuan jaraknya, di sini yang pertama 500 meter, yang kedua 1,5 kilometer. Apakah sudah sama satuan mereka? Belum. Oke. Jadi kita harus samakan dahulu. Kalau mereka tidak sama, ya, itu tidak bisa kita sederhanakan. Jadi harus sama-sama satuannya meter. Masih ingat kalian? Waktu SD sudah diajarkan satuan jarak yang tertinggi. Nah, ini ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ya. Sekarang perhatikan. Di sini kilometer ke meter, kira-kira turun berapa tangga? Kilometer ke meter 1, 2, 3. Berarti dia turun 3 tangga. Betul ya? Jadi satuannya kita ubah menjadi meter. Kilometer ke hektometer 1, 2, 3. Masih ingat? Kalau turun berarti dia harus dikali berapa? 10. Kali 10 kali 10 kali 10 karena dia turun 3 tangga. Berarti 10 kali 10 100, 100 kali 10 adalah 1000. Berarti 1,5 kilometer gitu ya. Kita kali dengan 1000. Nah, karena dia turun 3 tangga. 3 kali 1000 hasilnya adalah, ingat kalau perkalian komanya itu tinggal dimundurkan aja. 1000 nolnya 3, berarti kita mundur sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, berarti tambahin di sini 0 ya. Nah, berarti hasilnya adalah 1000. Alhamdulillah materi hari ini kita sudah selesai dan terima kasih Ibu ucapkan karena sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Mengerjakan sesuatu dengan penuh kesungguhan akan memberikan hasil yang sungguh-sungguh nyata. Tetap semangat dan selalu berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.